Kalian yang udah lama banget perjenisnya motor, nih saya kasih saran, kalian harus punya bengkel langganan. Oke guys, alhamdulillah udah keluar jalur lingkar selatan. Sekarang menuju ke Cibadak. Ini jalurnya rame ya, macet. Tapi mudah-mudahan aja sekarang nggak terlalu macet ya, soalnya siang. Kecuali pas masuk kerja sama bubar pabrik sama bubar sekolah mungkin jam 2-an, jam 3. Oke guys, jadi itu tadi ya beberapa review, review lagi cek bukan jadi tadi beberapa cek kendala motor saya apa aja. Yang pertama dari komstir itu udah gak enak banget. Kedua dari rem depan gak enak banget karena mungkin bengkok juga si takram piringannya. Yang ketiga itu bos ayun ya kontrolnya itu udah gak enak. Terus shock belakang udah gak enak juga. Sama yang terakhir itu bearingnya bos arem itu udah goyang. Jadi kalau misalnya ada tambalan jalan, kalau nggak ada jalan indek tuh udah aja goyang gitu. Ngageol lah bahasa Sunda namanya, ngageol. Terus alhamdulillah adanya. Terus insyaallah nanti saya mau benerin di bengkel langganan saya. Karena buat teman-teman semua, kalau misalnya motor kalian ya pengen dibenerin di bengkel, apalagi kalian yang udah lama banget perjenisnya motor, nih saya kasih saran, kalian harus punya bengkel langganan ya. Kecuali kalian mepet-mepet banget, kalian ada di luar atau enggak di mana gitu lagi touring, terus ada kendala yang nggak bisa dibenerin sendiri, terus kalian masuk bengkel. Kalau kalian tahu, mending kalian liatin, kalian perhatiin ya, karena udah jadi hal lumrah gitu kan. Banyak kejadian ya, liatin gitu. Karena kalau saya pribadi alhamdulillah gitu ya. Jadi kalau misalnya kemana-mana nggak ada kendala, tapi nggak ada kendala. Jadi kalau misalnya ada kendala pun yang masih sekiranya bisa dibenerin di bengkel rumah gitu ya, di bengkel langganan, ya saya paksain dulu aja. Tapi kalau memang yang benar-benar nggak bisa dipaksain, ya udah mau saya cari bengkel terdekat. Itu kayak contohnya kabel kepung putus kan nggak mungkin di bengkel langganan gitu. Jadi kalau saya pribadi tuh enaknya di bengkel langganan tuh pertama apa-apa bisa ngobrol, terus udah terpercaya juga ya. Karena saya juga nih dapat bengkel langganan tuh nggak sebentar gitu, yang mau rasa saya enak. Terus jadi bengkel langganan tuh ketika saya benerin motor tuh rapi nih, orangnya api gitu. Terus kalau misalnya ada spare part saya gitu yang udah diganti, dia ngobrol, ini mau dibawa apa gimana? Saya bilang ya udah taruh aja atau nggak buang aja, diambil. Tapi kalau misalnya kata saya ya udah mau diambil, dia kasih gitu, dia tawarin lagi gitu, ya udah nih ambil aja gitu. Terus kalau misalnya ada spare part yang nggak ada di dia ya,
dia bilang dia nggak beli sendiri atau gimana. Terus dia suka bilang, ya udah nih kamu beli ini, belinya di sini gitu. Terus kalau misalnya barang ini dia bilang orisinil dengan harga misalkan di bawah 50, jangan mau karena modalnya aja segini. Dia tuh suka bener-bener ngejelasin, terus ngasih rekomendasi juga gitu, bengkel yang orisinil yang dia juga suka jaranin spare part yang bagus yang orisinil tuh di mana, lu belinya di sini gitu. Baru saya beli di bengkel lain yang dia saranin, baru saya bawa ke bengkel dia. Karena jujur bengkel saya juga bengkelnya itu kecil banget. Lu ngapain, oleng apa gimana itu? Gitu guys. Jadi bengkel saya juga kecil, kayak bengkel gimana ya? Ya segitu gitu gede. Jadi segede gitu mungkin kecil satu petak ruko lah bengkelnya tuh. Jadi saya tuh suka diarahin kalau misalnya spare partnya nggak ada di dia bilang kayak gini, ya udah beli aja di sini katanya gitu, dengan harga ya kurang lebih segini katanya. Jadi dia tuh suka ngarahin, suka ngasih tahu, terus cara ngerawat motor yang bener kayak gimana dia juga ngasih tahu gitu. Terus kalau misalnya oli, awas hati-hati karena sekarang oli banyak yang KW. Karena saya jujur ini pernah turun mesin pakai karena oli KW loh. Terus nyaranin juga oli itu harus kayak gini. Kalau misalnya lagi mau ganti oli di mana gitu ya, di luar. Tapi alhamdulillahnya saya udah lama banget langganan bengkel sama bengkel langganan ini. Alhamdulillah saya nyaman banget. Meskipun bengkelnya kecil tapi nyaman, bener-bener nyaman. Daripada bengkel-bengkel besar, spare part lengkap tapi pemasangannya kurang pas. Ya jujur, saya pribadi pernah ngalamin gitu. Bengkelnya gede, pemasangannya jelek banget. Ya salah satu contohnya saya pernah ditawarin seal. Kan saya pengen beli yang ori. Dia bilang pertama ada. Akhirnya dibongkar dong si shockbreakernya, si halu-halunya, halu depan. Pas dibongkar dia bilang seal yang ori kosong, terus gimana mau pakai yang KW? Wah, saya bilang enggak, kalau yang KW ada yang menengah. Dia bilang ya udah saya menengah aja karena ya tanggung gitu. Terus dia nggak nyaranin di mana beli seal yang bagus. Saya tanya juga, dia bilangnya nggak tahu. Kan maksudnya gimana ya? Kita juga gak enak ya, gak nyaman kalau bengkelnya kayak gitu. Akhirnya mau gak mau saya dipasang seal yang menengah. Jadi yang menengah ke bawah lah intinya gitu. Ternyata satu hari setelah di bengkel itu bocor lagi guys. Aduh. Terus saya juga pernah pasang bos arem itu dia bilang orisinil, tapi kata bengkel lain yang saya pasang di bengkel yang lainnya dulu ya, sebelum saya punya bengkel langganan, saya pernah pasang bearing bos arem, dibilangnya orisinil. Pas 1 hari 2 hari pakai itu udah bener-bener goyang. Karena yang saya kecewanya itu dia bilangnya ini bawaan Pixen, ini orisinil, tapi pada dasarnya ya tapi pada kenyataannya bukan orisinil. Sakit banget ya sih, bukan orisinil sama bukan bawaannya. Nah ini yang penyebab
arem saya sampai sekarang sering goyang terus. Ini nih. Jadi waktu itu saya ganti bos arem. Ceritanya ada di bengkel Cipanas ya, salah satunya di Cipanas lainnya. Jadi intinya saya dulu pasang arem bos arem ya, ganti bearingnya juga diganti, posisinya itu di Cipanas waktu itu. Ciherang yang arah di Cipanas itu. Pas saya ganti, saya nanyain yang orisinil ada nggak? Ada. Tuh. Tapi pas dipasang itu, singkat cerita bukan orisinil singkat cerita pas dipasangnya. Tapi pas dipasang itu bukan orisinil guys. Taunya ya, bukan orisinil gimana? Setelah 2 hari dipakai, jaraknya pun nggak terlalu jauh, goyang, udah goyang lagi. Jadi pas dibawa ke jalan jelek tuh, waktu itu saya dibawa ke Jalan Gelodra ya, yang Cugenang itu. Kebetulan jalannya jelek, itu udah goyang lagi guys. 2 hari udah goyang lagi, bener-bener gak enak. Akhirnya ya mau gak mau saya pengen ganti lagi lah, karena gak enak gitu kan, bener-bener gak enak gitu kan. Saya ganti lagi, nyari lagi pada bengkel. Sebelum punya bengkel langganan, saya nyari lagi bengkel, alhamdulillah ada. Terus saya tanya, ini orisinil nggak? Bener ini orisinil. Saya cek, iya bener orisinil. Cuman saya nggak tahu orisinil apa, nggak tahu orisinil daerah, nggak tahu orisinil online, saya juga nggak tahu. Cuman dia bilangnya juga orisinil katanya gitu. Akhirnya dipasang. Setelah dipasang, ya, ternyata bearing yang sebelumnya dipakai di sini itu bearingnya KW dan bukan bawaan Pixen. Jadi yang sebelumnya itu yang pas pasang cuman kuat 2 hari itu ternyata bearingnya KW guys, KW dan bukan bawaannya. Itu ya, pada akhirnya dibukalah sama dia, diketok kanan kiri digetok, itu nggak bisa. Entah kenapa, karena memang itu mungkin bukan bawaannya, si bearingnya itu malah jadi malah jadi ngajinol di jero gitu guys. Jadi malah jadi melenung di jero tuh. Jadi terus aja gitu dibelit ke dalam, air keluar nggak keluar sedikit pun. Akhirnya dipres lah sama dia. Setelah dipres, bukannya malah keluar dua-duanya, tapi malah makin gelembung di dalam gitu. Jadi akhirnya mau gak mau ini tuh dibelek digurinda, habis itu dikeluarin lah. Setelah digurinda baru dirapihin lagi, dipasang lagi, dipanasin lagi. Cuman saya juga sampai sekarang gak tahu lagi kondisinya gimana lagi, belum dicek lagi. Cuman ya kendalanya ya gitu, goyang-goyang terus. Mau beli lagi arem ya lumayan mahal gitu. Jadi buat teman-teman, saya ingatkan lagi, jangan sampai kalian salah buat pilih bengkel gitu guys. Oke guys. Oke guys, mungkin segitu aja videonya. Semoga kalian semua sehat ya, dimanapun kalian berada ya. Jangan sampai, semoga kalian semua dilancarkan rezekinya, disehatkan, dibebaskan pikirannya, dipanjangkan umurnya. Buat teman-teman semua yang belum support, yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa klik loncengnya biar teman-teman semua dapat update terbaru dari saya. Jangan lupa like juga dan komen juga. Oke, mungkin segitu aja videonya. Oke, jangan lupa bersyukur. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.